Di sebuah perkampungan di bawah bulan yang terang, termotivasilah seorang anak kecil dari bangsa Jawa untuk mengangkat martabat Islam dan menghapus penindasan terhadap rakyat yang disebabkan sebuah kata yang tertanam pada dirinya, yaitu hijrah. Anak-anak, ingat semuanya ya. Kalau orang itu berbuat baik kepada orang lain, maka dia akan mendapat ganjaran yang sangat besar. Contohnya seperti orang yang membantu temannya yang sedang kesusahan, membantu bangsanya yang sedang dijajah, membantu keluarganya yang sedang susah, maka orang tersebut akan mendapatkan ganjaran. Ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan ganjaran tersebut orang itu bisa bahagia dan dikenang nanti di masa depan kelak. Sampai sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cohro, sini nak. Kau sebenarnya adalah anak yang patut dibanggakan oleh keluargamu. Kau juga adalah anak yang paling rajin di antara teman-temanmu. Aku melihat di dirimu ini ada masa depan yang cemerlang nanti. Apabila kamu itu berpegang teguh dengan kalimat yang akan aku sampaikan, yang akan aku wasiatkan kepadamu sekarang. Yaitu kalimat hijrah. Ingat Cokro, iman tanpa ilmu itu adalah sia-sia dan amal tanpa ilmu itu adalah buta. Maka aku akan menyalakan keduanya, Guru, agar umat ini dapat merdeka. Cita-cita yang sangat mulia, Cokro. Setelah Cokro Aminoto tumbuh dewasa dan menjadi orang terpandang di kalangan rakyat, banyaklah kejadian-kejadian yang memicu Cokro Aminoto untuk menghapus penindasan di negeri ini. Stop it. Sudah sering katakan kepadamu, pakai sarung tangan. Pegang ini. Pegang terus. Sampai bakteri-bakteri di tanganmu itu mati. Sudah berapa kali bilang kepada kalian, tapi kalian tidak pernah paham. Hey, stop it. Stop working. Dengarkan. Dengarkan baik-baik. Kalian orang-orang tidak berguna. Dengarkan. Kalian itu penuh dengan penyakit. Kalau kami sakit, apa yang bisa kalian kerjakan? Hah? Tidak ada. You still like a up. Nature. Hey, stop working. Mau apa kau? Hei. Silakan. Mau apa kau? Teh ini panas, tapi tanganku sudah terbiasa dengan panasnya matahari. Teh ini ditanam oleh mereka. Tuan nikmati teh ini pagi dan sore demi kesejahteraan negeri Tuan. Oslah Cokro Aminoto. Lanjut kerja. Lalu setelah terjadi banyak penindasan, mulailah Cokro Aminoto berniat untuk membentuk organisasi Islam yang dibantu oleh beberapa orang, diantaranya adalah muridnya sendiri, yaitu Semaun, Muso, Darsono, Hasan, dan Agus Salim. Lihat,
Tuan Cokro sudah mendeklarasikan kebebasan dengan menerbitkannya di kabar harian. Aku yakin semuanya akan jalan lancar. Tapi Belanda tidak mungkin diam saja melihat hal ini. Mereka pasti mencari tahu dalang siapa di balik semua ini. Tenang saja. Aku yakin Tuan Cokro telah memikirkannya. Tapi, apakah kalian tahu beberapa waktu lalu sempat ada kerusuhan di Surabaya di antara pribumi dan Tionghoa. Lalu? Hal itu tidak berjalan lama karena ada Tuan Cokro yang meleraikannya. Wah, orang-orang Belanda pasti senang mendengar kabar ini. Melihat orang-orang pribumi berpecah belah. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu, apakah kita sudah menyiapkan anggota untuk cabang di Pekalongan nanti, Tuan Cokro? Tugas itu sudah saya serahkan kepada Semaun. Semaun. Ya, Tuan. Apakah kau sudah mempersiapkan orang untuk cabang di Pekalongan? Sudah, Tuan. Bagus. Musuh. Oke, Tuan. Segera selesaikan urusanmu, Musuh. Baik, Tuan. Darsono. Ya, Tuan. Kamu bantu Musuh menyelesaikan urusannya. Nggih, Tuan. Kau mau duduk dulu, Tuan? Semaun. Gus. Musuh. Darsono. Ya, Tuan. Kalian semua ingat. Kalian adalah orang-orang terpilih. Di luar sana ada 30 juta orang Jawa dan hanya ratusan yang lulus sekolah. Tidak ada satupun dari mereka mengerti satu kata pun dari gagasan-gagasan kalian. Akan tapi, mereka bisa apa? Apa yang mereka bisa? Mereka bisa membaca harapan. Tangan mereka bisa menadah doa. Tapi yang perlu kalian ketahui, mereka juga bisa mengamuk. Camkan itu. Setelah selesai persiapan untuk mendirikan organisasi, maka berdirilah Sarekat Dagang Islam atau biasa disebut SDI. Akan tetapi organisasi itu ditolak oleh pemerintah Belanda. Lalu setelah itu Cokro pun mendirikan Sarekat Islam untuk menggantikan SDI. Dan beliau pun meresmikannya di Surabaya pada tahun 1913. Hindia Timur adalah tanah 100 gunung. Tanah dengan rakyat yang tangguh. Sarekat Islam tidak lagi direstui oleh pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, perjuangan tidak boleh mati. Perjuangan harus tetap diteriakan. Dan sarekat harus tetap ada. Dulur-dulurku sekalian, perkumpulan Sarekat Islam terlahir semata-mata atas qadrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan Sarekat Islam yang dulunya seperti air mengalir, tidak lama lagi akan menjadi banjir yang deras. Oleh karena itu, mari kita bergerak
Mari kita meninggikan nilai-nilai keluhuran. Mari kita bersama-sama melawan ketertindasan agar rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Tuan, apakah syarikat Islam akan dibuka lagi oleh pemerintah Hindia Belanda seperti SDI? Tidak. Kali ini aku punya rencana yang lebih baik. Apa itu, Tuan? Lihat saja nanti. Tuan Cokro, tampaknya saya melihat orang yang minta bantuan tadi sudah datang. Benarkah? Iya Tuan, saya melihat di barisan belakang tadi. Nah itu dia Tuan. Mr. Rinkes. Apa kabar Tuan Cokro? Baik, baik. Terima kasih sudah berkenan untuk datang Tuan Rinkes. Jadi, apa Tuan Rinkes sudah berkenan untuk membantu kami? Sebelumnya, I have a question for you. Mengapa Tuan mengajak saya untuk membantu Tuan? Sedangkan SDI telah dibekukan oleh pemerintahan. Lalu, mengapa Tuan Rinkes menyetujui kelahirannya SI? Bukankah kantor kalian berprinsip agama iya, politik Islam tidak? Atau ini strategi Tuan untuk memanfaatkan posisi kantor kami? Atau Tuan Rinkes yang hanya memanfaatkan organisasi kami, menelanjangi kami, membubarkan organisasi kami dengan pemahaman agama Tuan Rinkes? Dan pada akhirnya Rinkes pun menyetujui ajakan Cokro Aminoto untuk bekerja sama. Dan setelah itu mulailah orang Belanda takut akan bangkitnya rakyat dan mulai mengincar Cokro Aminoto. Mr. Rinkes, welcome to my place. Or what left on it? Orang yang mana sih? Mr. Rinkes, maaf, saya mengundang Anda ke sini untuk bicarakan Cokro Aminoto. Anda kenal kan? Of course, I know him. Sudah kuduga. Berhati-hatilah. Dia itu adalah orang yang berbahaya. Semua buruku mau bekerja dan itu disebabkan oleh dia. You know? Yang ingin sampaikan adalah kalau kita terus mendapatkan hal seperti ini dari orang-orang pribumi, Netherlands, Hindia, Subang, Hutska. Oh, Mr. Henry. Kau terlalu buta dan picik dalam melihat zaman. Zaman sudah berubah. Tempo dulu sudah berlalu. In new world this. Kita butuh orang seperti Cokro Aminoto. Dia telah menjadi jembatan untuk kita dan mereka menuju ke zaman yang belum jelas. Sampai jumpa Tuan. What? Cokro is progress. He used Islam in politik India. Waktu terus berlalu hingga pada akhirnya pemerintahan Hindia Belanda mulai geram dengan pergerakan-pergerakan yang dibuat oleh Cokro Aminoto. Dan sampailah pada tahun 1921 di Rumah Peneleh, Surabaya. Tuan, tampaknya orang Belanda itu sudah datang. Mau apa mereka?
Mr. Chokro Minoto, you has been arrested. You under arrest. Anda ditangkap atas tuduhan api perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Tangkap dia. Rakyatku, tenang rakyatku. Rakyatku, jangan sekali-kali kita melawan dengan kekerasan. Meskipun memiliki kekuatan untuk itu. Aku akan berjalan sendiri ke pengadilan. Akan aku buktikan bahwa tidak ada penjara yang sanggup untuk menahan kebebasan dan keadilan. Tidak ada peluru yang sanggup untuk menumbangkan keadilan dan hak-hak kita. Mari kita bersama-sama untuk membangun di masa depan nanti pemerintahan kita sendiri di zaman ini dengan hukum dunia. Lepaskan, saya bisa berjalan sendiri. Nah, jadi begitu ceritanya kita Diki. Oh gitu. Iya. Tapi tadi itu ceritanya belum selesai kan? Aduh udah malam tadi kemarin Bip Mumu lagi. Ya. Nah, Udah ceritain singkatnya aja, ceritain singkat. pokoknya ntar intinya Cokro Aminoto itu di penjara cuma 6 bulan setelah terbukti bahwasanya beliau itu tidak bersalah. Setelah itu beliau wafat di Yogyakarta pada tahun 1934. Terus nasib Syarikat Islam ketika si Cokro Aminoto meninggal gimana nasibnya, Pak? Pokoknya ntar Syarikat Islam itu bagi menjadi dua Ki. Yang pertama itu masih di kubunya Cokro Aminoto sama Agus Salim. Yang kedua itu ntar di kubunya Semaon. Nah Semaon ini bikin Syarikat Islam merah. Dan dari situlah asal muasalnya PKI atau Partai Komunis Indonesia. Oh berarti kalau PKI ini awalnya dari rombongan si Semaon nih? Iya emang bener-bener tuh Semaon. Oh gitu. Iya. Ya balik ya Pak, udah jalan nih. Buru-buru amat. Ya ntar ada yang nyatet, website no sama Habib. Iya bener juga. Ya udah balik yuk. Ayo balik dah.